Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Islam yang bernama Al-Tarabi. Sebelum menjelaskan tentang Al-Tarabi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang psikologi Islam. Psikologi Islam adalah ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, juga akal, indera, dan intuisi. Al-Tarabi, psikolog legendaris Muslim dari abad ke-9 Masehi itu bernama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibnu Sahal Roban Al-Tarabi. Ia lahir pada tahun 838 dan meninggal pada tahun 923 Masehi. Selain dikenal sebagai seorang psikolog, Al-Tarabi juga menguasai ilmu lain yakni fisika dan kedokteran. Namanya tetap dikenang berkat karya-karya tulisnya yang sangat berpengaruh. Pendidikan dan karir. Sebagian besar hidupnya diisi dengan mengajar dan menulis. Salah seorang muridnya yakni yang bernama Ibnu Kumail menjelaskan bagaimana gurunya membagi waktu setiap hari. Pagi sampai siang hari digunakan untuk menulis. Di dalam satu hari beliau sanggup menulis 40 halaman karya ilmiah. Adapun pada sore hari ia mempelajari pelajaran Al-Quran dan tafsir di masjid. Lalu selepas maghrib ia memberikan pelajaran ilmu fikih. Untuk melanjutkan sekolahnya ke pusat-pusat studi Islam, Al-Tarabi pertama kali berangkat ke kota Rai, Iran. Setelah itu ia pindah ke kota Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Namun sebelumnya sampai ke kota tersebut, Imam Hanbali meninggal dunia. Lalu ia pergi ke kota Wasit dan Basrah untuk mengikuti beberapa kuliah. Setelah itu, beliau melanjutkan perjalanannya ke kota-kota Kufa untuk mendalami hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Kemudian beliau kembali ke kota Baghdad untuk belajar ilmu-ilmu Al-Quran dan fikih, khususnya fikih Syafi'i. Pada tahun 867 Masehi, beliau pergi ke kota Fustat, Mesir, dan singgah di Suriah untuk belajar ilmu hadis. Setelah itu, ia kembali lagi ke kota Baghdad dan berhasil menulis berbagai karya monumental yang tetap banyak digunakan sampai saat ini. Peran dalam psikologi Islam. Dunia psikologi Islam mengenal Al-Tarabi sebagai pencetus terapi penyakit jiwa. Lewat kitabnya yaitu Firdaus Al-Hikmah yang ditulisnya pada abad ke-9 Masehi, ia telah mengembangkan psikoterapi untuk menyembuhkan pasien yang mengalami gangguan jiwa. Al-Tarabi menekankan kuatnya hubungan antara psikologi dengan kedokteran. Ia berpendapat untuk mengobati pasien gangguan jiwa membutuhkan konseling dan psikoterapi. Al-Tarabi menjelaskan pasien kerap kali mengalami sakit karena imajinasi atau keyakinan yang sesaat. Untuk mengobatinya, kata Al-Tarabi dapat dilakukan melalui konseling bijak. Terapi ini bisa dilakukan oleh seorang dokter yang cerdas dan punya humor yang tinggi. Caranya, dengan membangkitkan kembali kepercayaan diri pasiennya, pemikiran di abad ke-9 ini ternyata masih relevan hingga saat ini. Karya Al-Tarabi. Berikut adalah karya-karya Al-Tarabi yaitu Firdaus Al-Hikmah, Tuhfat Al-Muluk, Hafzah As-Sihah, Kitab Ar-Ruqa, Kitab Fi Al-Hijamah, dan Kitab Fi Tartib Al-Arabiyah. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Al-Tarabi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Abu Zaid Al-Balkhi dari Psikologi Islam. Abu Zaid Al-Balkhi memiliki nama lengkap Abu Zaid Ahmad ibnu Sa'al Al-Balkhi. Lahir pada tahun 850 Masehi dan meninggal pada tahun 934 Masehi. Ia adalah seorang ahli geografi, matematikawan, dokter, psikolog, dan ilmuwan. Al-Balkhi memiliki kemampuan menulis dua tema dalam satu karya sistematis
sehingga membawa dirinya terkenal sebagai perintis kesehatan mental pertama yang sebelumnya pada masa itu lebih mementingkan kesehatan fisik. Dalam psikosomatis, Al-Balkhi berpendapat bahwa hal yang menjadi krusial bukan hanya pengobatan fisik, tetapi keadaan psikologis pasien juga penting. Praktik medis sebaiknya turut memperhatikan aspek psikologis pasien, sebab jika tubuh mengalami sakit, maka jiwa akan kurang mampu menikmati hidup. Gangguan pada jiwa diyakini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi tubuh, dan begitu pula sebaliknya. Gangguan pada kesehatan fisik mampu mempengaruhi kesehatan jiwa. Al-Balkhi menjadi orang pertama yang membedakan antara psikosis dan neurosis, serta menjadi pelopor pengobatan psikosomatis. Sekian pembahasan mengenai Abu Zaid Al-Balkhi dari psikologi Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifanur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Islam yang bernama Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham mempunyai nama lengkap yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hasan bin Al-Haytham. Dia lahir di Basrah tahun 965 Masehi dan meninggal di Qaahirah tahun 1309. Di barat, ia lebih dikenal dengan nama Al-Hazan. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia juga banyak melakukan penelitian mengenai cahaya dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Perjalanan hidup. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum diangkat menjadi pegawai pemerintah di tempat kelahirannya. Kemudian beberapa lama ia bekerja di pemerintah. Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwas dan Mesir. Di perjalanan ke Ahwas, Ibnu Al-Haytham menghasilkan beberapa karya tulis yang luar biasa. Kecintaannya kepada ilmu pengetahuan telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di Mesir, ia melakukan beberapa penyelidikan mengenai aliran sungai Nil serta menyalin buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar. Ia telah menjadi seorang yang mahir dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan falsafah. Perannya dalam psikologi. Ibnu Al-Haytham lewat kitab yang terkenal yaitu Book of Optics dianggap telah menerapkan psikologi eksperimental yakni psikologi persepsi visual. Ia adalah ilmuwan pertama yang mengajukan argumen bahwa penglihatan terjadi di otak dibandingkan di mata. Ia juga mengesahkan bahwa pengalaman seseorang memiliki efek pada apa yang dilihat dan bagaimana seseorang melihat. Menurutnya, penglihatan dan persepsi adalah subjektif. Ia juga adalah ilmuwan pertama yang menggabungkan fisika dan psikologi sehingga terbentuklah psikofisik. Ia juga dijuluki sebagai Bapak Psikologi Hewan dalam psikologi dan ilmu musik. Ia di karyanya yang berjudul Risalah pada Pengaruh Melodis pada Jiwa-Jiwa dari Hewan. Di karyanya itu, ia mendemonstrasikan bagaimana unta selangka bisa dipercepat atau terbelakang dengan penggunaan musik, dan menunjukkan contoh lain tentang bagaimana musik dapat mempengaruhi perilaku binatang dan psikologi hewan. Bereksperimen dengan kuda, burung, dan reptil. Melalui ke abad ke-19, mayoritas ulama di dunia barat terus percaya bahwa musik itu adalah fenomena manusia jelas. Tetapi percobaan sejak itu dibenarkan oleh Al-Haytham. Pandangan Ibnu bahwa musik memang memiliki efek pada hewan. Berikut adalah karya-karya Ibnu Al-Haytham. Karyanya di bidang optik ada Risalah fi al-Ain wa al-Absar, dan ada Risalah fi al-Maraya al-Muhriqah bi ad-Dawair. Kemudian di bidang astronomi ada karyanya yang berjudul Kitab fi Hayati al-Alam, dan ada Risalah fi Ash-Shafaq. Di bidang matematika ada karya yang berjudul Al-Jami' fi Usul al-Hisab dan Ilal al-Hisab al-Hindi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Ibnu Al-Haytham. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaud Hidayat dengan NIM 060352 1088 akan mempresentasikan Ibnu Bajjah dari Psikologi Islam. Ibnu Bajjah memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin Asyaikh At-Tujibi bin Bajjah.
Ia lahir di Zaragoza pada tahun 1095, tempat yang kini bernama Spanyol, dan meninggal di Fez pada tahun 1138. Ibnu Bajjah adalah seorang astronom, filsuf, musisi, dokter, fisikawan, psikolog, botanis, sastrawan, dan ilmuwan Muslim Andalusia yang dikenal Barat dengan nama latinnya Avem Pace. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia kepada dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal-hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat ataupun jauh. Bagian kedua ialah perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang bersih dan tinggi, dan bagian ini disebutnya perbuatan-perbuatan manusia. Pangkal perbedaan antara kedua bagian tersebut bagi Ibnu Bajjah bukan perbuatan itu sendiri, melainkan motifnya. Untuk menjelaskan kedua macam perbuatan tersebut, ia mengemukakan seorang yang terantuk dengan batu, kemudian ia luka-luka lalu melemparkan batu itu. Kalau ia melemparkannya karena telah melukainya, maka ia adalah perbuatan hewani yang didorong oleh naluri kehewanannya yang mendiktekan kepadanya untuk memusnahkan setiap perkara yang mengganggunya. Kalau melemparkannya agar batu itu tidak mengganggu orang lain, bukan karena kepentingan dirinya ataupun marahnya tidak bersangkut paut dengan pelemparan tersebut, maka perbuatan itu adalah pekerjaan manusia. Sekian pembahasan mengenai Ibnu Bajjah dari psikologi Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam menurut pandangan Zakia Drajat. Profesor Dr. Haji Zakia Drajat lahir pada tanggal 6 November tahun 1929. Ia meninggal pada tanggal 15 Januari 2013. Ia lahir di Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta. Ia adalah pakar psikologi Islam Indonesia. Ia merupakan satu-satunya perempuan di Dewan Pertimbangan Agung periode 1983 sampai 1988 dan pernah menjadi anggota MPR RI periode 1992 sampai 1997. Ia adalah perempuan pertama yang menjabat salah satu ketua Majelis Ulama Indonesia, mengetuai bidang urusan keluarga dan anak pada kepemimpinan Hasan Basri. Berkarir di Departemen Agama Indonesia selama 30 tahun sejak 1964. Ia menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada 19 Agustus 1999, Zakia Drajat memperoleh bintang jasa Mahaputra Utama dari Pemerintah Republik Indonesia, setelah sebelumnya mendapat bintang jasa utama pada tahun 1995. Ia mendirikan Yayasan Pendidikan Islam di Jakarta, sekaligus bertindak sebagai pimpinannya. Lembaga ini melingkupi teman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Menurutnya, gangguan kejiwaan yang ikut memengaruhi kondisi fisik seseorang dapat ditelusuri melalui kajian psikologi dan penyembuhannya dilakukan mengikuti ajaran Islam. Ilmu jiwa menurutnya sangat berfungsi untuk melakukan penelitian terhadap perilaku keagamaan pada seseorang dan selanjutnya dapat digunakan untuk mempelajari seberapa besar pengetahuan keyakinan keagamaan tersebut terhadap tingkah laku dan keadaan hidupnya. Menurutnya, secara psikologi, acara siaran televisi membawa pengaruh kuat dalam waktu yang lama terhadap pikiran penontonnya. Dalam bukunya Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, Zakia mengulas tentang prinsip-prinsip pendidikan Islam dan implementasinya dalam pendidikan anak di dalam keluarga dan sekolah. Menurut Zakia, pendidikan harus mengembangkan dimensi manusia yang terdiri dari 7 macam: fisik, akal, iman, akhlak, kejiwaan, keindahan, dan sosial kemasyarakatan. Pendidikan harus ditujukan untuk membangun dan membina manusia yang kuat, sehat, dan mampu melaksanakan tugasnya. Membina fisiknya yang sehat sehingga tercipta kepribadian yang seimbang dan selaras sebagai pengabdi kepada Tuhan. Membina dan mengolah fisik yang kokoh sehingga terbina sikap-sikap terpuji seperti bersikap toleran, sportif, dan kerjasama. Karya-karya Zakia Drajat.
nama saya Gina Fitra Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang psikologi Islam, tokoh Malik Badri. Malik Babikir Badri lahir di Rufa'ah, Sudan, 16 Februari 1932. Pada tahun 1956, mendapatkan gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut dengan capaian memuaskan. Program magister dilanjutkannya pada universitas yang sama tahun 1958. Tahun 1961, mendapatkan PhD dari University of Leicester, Inggris, dan Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Departemen Psikiatri, Middlesex Hospital Medical School of London University tahun 1966. Malik Badri wafat pada 8 Februari 2021. Malik Badri dikenal luas lewat bukunya The Dilemma of Muslim Psychologists. Menurutnya, ketidakselektifan psikologi Muslim telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen. Meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak islami, persis seperti dinyatakan oleh Rasulullah SWT dalam sebuah hadis, bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya. Yakni mengambil bulat-bulat psikologi barat modern dan menerapkannya di dunia Islam. Dalam karyanya diungkapkan bahwa psikologi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Hanya beberapa saja yang layak disebut sains. Adapun lainnya adalah pseudo-science. Hal yang demikian penting diketahui bagi psikolog muslim untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Misalnya, umat muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belaka. Tetapi terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun, sebagai muslim alangkah baiknya kalau diikuti juga petunjuk dan tuntutan Islam dalam menangani penderita. Disinilah perlunya psikolog muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Pandangan Malik Badri. Pandangannya mengenai islamisasi psikologi terbagi dalam dua teori, yaitu yang pertama, dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik, dan yang kedua, dengan cara menjadikan psikologi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. Pandangan Malik Badri. Menurutnya, membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Ia memerlukan kerja kolektif yang serius dan memakan waktu lama. Prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan muslim tentang jiwa manusia. Yang kedua, setelah kajian-kajian semacam itu dilakukan, sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan worldview umat muslim. Yang ketiga, gagas teori-teori dan metode-metode baru untuk riset dan terapi, sehingga psikologi Islam itu bukan sekedar justifikasi ilmu barat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi Islam menurut pandangan Hana di Bastaman. Hana Jumhana Bastaman lahir pada tanggal 4 November tahun 1939. Ia adalah seorang dosen tetap di Universitas Indonesia untuk psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan agama Islam. Ia lulus dari Universitas Indonesia, program S1 dan S2 Fakultas Psikologi. Dalam psikoterapi, ia mendalami secara khusus logoterapi, sebuah corak terapi yang membantu menemukan dan mengembangkan makna hidup. Berperan pula sebagai trainer sumber daya manusia, khususnya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan analisis transaksional, pemahaman dan pengembangan pribadi, dan perilaku asertif. Psikologi Islam dalam pandangannya adalah sebuah pandangan yang dibangun dari metodologi psikologi yang islami, menganut pandangan manusia menurut citra Islam dan menuju mental yang sehat sebagai tujuan dasar konseptual psikologi Islami. Kelebihan konsep psikologinya adalah keteguhannya untuk tidak melepaskan teori-teori psikologi barat modern sebagai akar keilmuan psikologi itu sendiri. Kelemahan psikologi Islami Hana Jumhana Bastaman adalah lebih banyak terletak pada metode yang digunakannya. Metode similarisasi, paralelisasi, komplementasi, komparasi, induktifikasi, verifikasi adalah metode yang tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelemahan pandangan dan metode yang dipakai oleh Hana Jumhana Bastaman adalah terletak pada
orisinalitas nilai dalam ajaran Islam. Nama saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi Islam Profesor Dr. Ahmad Mubarak. Lahir di Purwokerto 15 Desember 1945, mengenyam pendidikan dasar di sekolah guru dan pondok pesantren. Kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN, sekarang UIN Jakarta, konsentrasi ilmu perbandingan agama, Fakultas Usuluddin tahun 1976, mengambil pendidikan singkat tahun 1988 di Universitas Al-Azhar Kairo dalam bidang dakwah. Setelahnya pendidikan Magister Islamic Studies ditempuhnya pada Sekolah Pascasarjana IAIN Jakarta tahun 1992 dengan konsentrasi tasawuf dan gelar doktor diraihnya dalam bidang Islamic Studies. Konsentrasi tafsir jiwa pada Sekolah Pascasarjana IAIN Jakarta dengan disertasi berjudul Konsep Nafs dalam Al-Quran pada tahun 1998. Pandangan Ahmad Mubarak. Pandangannya mengenai integrasi Islam dan psikologi sebagaimana dalam karyanya yang berjudul Psikologi Islam, Kearifan dan Kecerdasan Hidup, bahwa yang membedakan antara psikologi barat dan psikologi Islam adalah rumusan konsep manusia dan dalam mendekatinya. Psikologi barat semata-mata menggunakan kemampuan intelektual untuk menemukan dan mengungkapkan asas-asas kejiwaan. Sementara psikologi Islam mendekatinya dengan memfungsikan akal dan keimanan sekaligus. Terlepas dari pro kontra psikologi modern sebagai ilmu sekuler, psikologi harus dilihat sebagai upaya manusia untuk membuka rahasia sunatullah yang bekerja pada diri manusia. Optimismenya bagi perkembangan psikologi Islam ke depannya sebagai mazhab kelima dalam bidang psikologi, sebagaimana perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan dunia. Dibuktikannya dengan pendirian lembaga bagi pengkajian Islamic Indigenous Psychology di daerah Tebet, Jakarta, dan santren berbasis psikologi Islam di wilayah Sulawesi Selatan yang diresmikan pada akhir tahun 2013. Profesor Dr. Ahmad Mubarak merupakan profesor pertama di Indonesia dalam bidang psikologi Islam. Adapun karya Ahmad Mubarak, yaitu Psikologi Dakwah, Jiwa dalam Al-Quran, Solusi Kerohanian Manusia Modern, Psikologi Qurani, Sunatullah dalam Jiwa, sebuah pendekatan psikologi Islam, Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa, dan Psikologi Islam, Kearifan dan Kecerdasan Hidup. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan psikologi Islam dengan tokohnya Abdul Mujib dan Usman Najati. Pemilik nama lengkap Profesor Dr. Abdul Mujib MAG MSI. Ia adalah seorang guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang psikologi Islam. Ia juga dosen di Universitas Al-Azhar Indonesia. Abdul Mujib merupakan putra bungsu dari 6 bersaudara. Ia lahir di Gresik pada tanggal 14 Juni tahun 1968. Abdul Mujib berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Matbaul Ulum di Gresik pada tahun 1998. Ia berhasil menamatkan sekolah tingkat lanjutan di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Abdul Mujib memperoleh beasiswa S2 di YIN Imam Bonjol Padang dan berhasil menamatkan studi doktoralnya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005. Berikut beberapa karya-karya yang dimiliki oleh Abdul Mujib. Yang pertama, Dimensi-Dimensi Studi Islam yang diterbitkan pada tahun 1994. Yang kedua, ada Nuansa-Nuansa Psikologi Islam yang diterbitkan pada tahun 2001. Yang ketiga, ada Islam dan Psikologi yang diterbitkan pada tahun 2004. Yang keempat, ada Ruh dan Psikologi yang diterbitkan pada tahun 2006. Yang terakhir, Teori Kepribadian Perspektif Psikologi Islam yang diterbitkan pada tahun 2017. Teori kepribadian perspektif psikologi Islam. Psikologi kepribadian Islam yang dimaksudkan di sini tidak saja bernilai the indigenous psychology, tetapi juga dianggap sebagai psikologi kepribadian lintas budaya, etnik, dan bahasa, atau lebih tepatnya dianggap sebagai
Psikologi kepribadian rahmatan lil alamin. Adapun bentuk kepribadiannya meliputi mukmin, muslim, dan muhsin. Yang pertama, muhsin. Muhsin adalah orang Islam yang memiliki keteguhan iman yang tinggi hingga mencapai kedudukan ihsan, yakni orang yang beribadah kepada Allah SWT seolah-olah orang tersebut melihat Allah. Yang kedua, mukmin. Mukmin adalah orang yang menganut ajaran Islam dan memiliki keteguhan iman yang tinggi. Yang terakhir, muslim. Orang yang menganut ajaran Islam yakni seorang manusia yang telah menerima dan mengikrarkan Islam sebagai agamanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035219101. Di sini saya akan menerangkan psikologi Islam dengan tokohnya Abdul Mujib dan Usman Najati. Usman Najati, ia adalah seorang psikolog Islam yang berupaya mengembangkan psikologi Islam melalui perspektif Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis. Ia menyelesaikan magisternya pada tahun 1942 dengan judul tesisnya Panca Indra dalam Tinjauan Ibnu Sina. Setelah menyelesaikan risalah itu, maka mulailah ia memfokuskan pemikirannya tentang konsep kejiwaan yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Usman Najati merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Ibnu Saud di Arab Saudi dan menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Kuwait dan Mesir. Pemikiran Usman Najati, menurutnya salah satu sumber ilmu apalagi psikologi tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis. Sebab dalam hal ini Al-Quran menjadi kunci pembuka bagi setiap ilmu dan menjadi jawaban akhir yang mutlak. Usman Najati menghadirkan Al-Quran sebagai media dalam rangka penyembuhan gangguan kejiwaan manusia di masa modern. Ia menjelaskan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran dapat menjadi penerapis guna mengubah pemikiran kepribadian pasien dengan metode afektif. Adapun beberapa karya tulis yang dimiliki oleh Usman Najati, yang pertama Al-Idrok Al-Hisi yang diterbitkan pada tahun 1980, kedua Al-Quran wa Ilmu Nafsi yang diterbitkan pada tahun 1987, yang ketiga Al-Hadis An-Nabawi wa Ilmu Nafsi yang diterbitkan pada tahun 1988. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.